Kisah Weni Aryani masih menyita perhatian masyarakat. Hingga kini Weni belum mendapat kepastian tentang kapan akan dilakukannya tes DNA tersebut. Benarkah Rezky Aditya akan segera dipanggil untuk melakukan tes DNA? Perseteruan antara Rezky Aditya dan Weni Aryani terkait gugatan status legal anak biologis yang diajukan Weni terhadap Rezky tampaknya masih terus bergulir di pengadilan. Beberapa waktu lalu, Weni berhasil memenangkan gugatannya usai Pengadilan Negeri Tangerang memenangkannya di sidang sela. Namun tampaknya hal tersebut masih belum membuat Weni puas lantaran belum berhasil mendapatkan hasil tes DNA antara Rezky dengan anaknya. Pasalnya untuk bisa memberikan bukti pada sidang selanjutnya, Weni harus bisa mendapatkan hasil dari tes DNA Rezky dan anaknya, sehingga ia pun berencana untuk kembali mengajukan tes DNA kepada Rezky. Bacaan putusan sela, alhamdulillah tadi eksepsi dari pihak tergugat ditolak. Dalam arti ya, apa yang mereka katakan bahwa kewenangan absolut ini perkara di pengadilan agama tidak terbukti. Bahwa memang benar perkara ini memang ranahnya pengadilan negeri. Dan yang kedua juga permasalahan KTP yang mereka permasalahkan itu juga tidak dijadikan masalah. Jadi memang intinya itu memang yang kita gugat itu adalah memang Rezky Aditya. Nah, kesimpulannya setelah putusan sela ini berarti kita masuk ke lanjut ke pembuktian. Pintu masuk awal kita membuktikan untuk melakukan tes DNA. Titik terang bahwa insya Allah kita bisa membuktikan tes DNA-nya. Gitu. Selain di samping itu juga kan kita juga nanti kan ada bukti-bukti surat, ada bukti foto, ada bukti saksi dari pihak yang mengetahui, termasuk juga saksi ahli. Nanti kita hadirkan semua itu nanti. Dia sudah saya kabari, ya intinya ya dia bersyukur bahwa sudah mulai ada titik terangnya lah dari permasalahan gugatan ini, gitu kan. Karena kita agenda selanjutnya adalah masuk ke ranah pembuktian. Ya senang lah dia mendengar berita ini, dia senang. Ya termasuk kita juga tim kuasa hukum juga bersyukur juga kan gitu. Hingga kini seolah tak ingin terpancing dengan sikap Weni, Rezky masih tetap memilih diam. Namun sikap diamnya tersebut semakin dipertanyakan banyak pihak. Apalagi Rezky masih bersikeras tidak ingin melakukan tes DNA. Penolakan tes DNA tersebut membuat Weni memilih melaporkan Rezky ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 18 Agustus 2021 lalu. Dalam laporannya, Weni melaporkan Rezky atas dugaan penelantaran anak berdasarkan pasal 76B 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga Rezky bisa dijemput paksa jika kembali menolak untuk melakukan tes DNA. Tadi saya menuntut pengakuan, tapi kan dalam jawaban Rezky di Pengadilan Negeri Tangerang itu dia menolak untuk melakukan tes DNA, ya kan? Jadi saya harus melakukan apa? Ya, saya coba. Saya lebih diskusi dengan kuasa hukum, akhirnya kita sudah sepakat untuk mengajukan pidananya, pidanakan Rezky. Dalam pasal yang tadi disebutkan, penelantaran. Begitu penelantaran itu kan tidak dinafkahi dari 0 sampai 21 tahun gitu kan. Nafkah itu tidak hanya materi, tapi kasih sayang, perhatian, itu juga penelantaran. Ya tidak hanya materi. Nah, tapi tidak dihitung dari 0. Dari semenjak saya hamil. Itu harus dihitung. Itu menelantarkan anak-anak itu kan sudah nggak ada, bahkan kerabat saya telepon pun diblok oleh ayahnya. Saya tunggu aja itikat baiknya. Hati nurani kan saya sudah sering bilang tuh ya, saya cuma minta hati nurani, tapi tidak ada tanggapan. Ya kita ikuti sajalah proses perdata dan pidana ini. Pemeriksaan pada kali ini tentunya akan menggali materi-materi yang terjadi di dalam dugaan kasus pidana yang mungkin dapat dituangkan dalam pasal 76B sama 77 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal itu adalah suatu pasal yang
membuka delik tentang penelantaran anak. Artinya pemeriksaan kali ini sebenarnya ada fakta baru yang terungkap di sini ya, yang mungkin sebelumnya belum dapat diungkapkan. Jadi persoalan ini adalah suatu persoalan yang murni tentang anak, yang mana anak yang dilahirkan ini mendapat penelantaran dari ayahnya, apakah itu ayah biologis atau ayah kandungnya, seperti itu ya. Nah, di mana titik tuju daripada masalah ini? Nah, penelantaran itulah yang dijadikan suatu unsur yang mana didapat suatu fakta atau temuan baru bahwa sebelum terjadinya penelantaran anak ini, bahwa ada upaya-upaya dari klien saya yang memberikan kesempatan kepada terlapor untuk supaya dia menjalankan tugas hak dan kewajibannya. Nah, ternyata di dalam pemeriksaan itu terbuka suatu fakta baru bahwa ketika si klien kami ini hendak mengkomunikasikan tentang anak ini kepada terlapor, ternyata upaya yang dilakukan klien saya ini juga dihambat oleh keluarga besarnya. Artinya di sini kami dapat mengembangkan peristiwa ini bahwa apa yang dilakukan oleh si Reski ini juga sebenarnya dibantu oleh keluarga besarnya. Sebelumnya, seorang perempuan berinisial V yang merupakan Veni muncul di hadapan publik dan mengaku memiliki seorang anak perempuan, di mana ayah biologis dari anak tersebut adalah Reski Aditya. Hal itu tentu saja membuat publik terkejut dengan adanya kabar tersebut. Banyak pihak yang mempertanyakan kebenaran perihal anak tersebut. Banyak pula yang mengkhawatirkan pernikahan Reski Aditya dan Citra Kirana yang baru dijalaninya selama lebih dari 1 tahun, serta baru saja dikaruniai buah hati Kine Ataraska Aditya yang lahir pada 28 Agustus 2020 lalu. Dan tak peduli dengan anggapan publik, Veni pun tetap ingin agar anaknya diakui secara hukum dengan melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Meski telah digugat ke pengadilan hingga dilaporkan ke pihak berwajib, namun Reski tampaknya masih bisa menunjukkan sikap tenangnya terhadap kasus hukum yang menjeratnya tersebut. Bahkan seolah tak terjadi apa-apa, Reski tetap memperlihatkan kemesraannya dengan sang istri Citra Kirana dalam vlog miliknya. Bahkan Reski kerap membagikan momen kebahagiaannya bersama istri dan anaknya dalam vlog miliknya selama kasus hukum yang menjeratnya tersebut bergulir. Tuh excited banget karena emang hari ini mendadak libur. Oke. Tapi kayaknya ya udah kita main-main dulu, rencananya sih mungkin setengah jam lagi baru mau berangkat. Ya tuh Atap ngapain ini? Halo. Pokoknya hari ini karena gue jarang-jarang kayak gini, gue mau hari ini gue yang handle Atar semua, dari gendong dari semuanya. Bener gak sih? Bener gak sih? Gue yang gendong, gue yang ini karena begitu kangennya gue. Kan ada fotonya nih, ting. Jadi tadi pagi gue difoto, ya yang Atar tumben banget tidurnya sama gue. Ya, di samping gue pelukan kita gini, gitu. Main apa Tar? Atar bisa main basket loh. Atar bisa main basket loh, mana bolanya? Mana sih bola basketnya? Nih nih, lihat mau punya apa? Hello, your favorite. Kita masukin. Mas, nih lihat nih Mas, yuk. Nih, Mas, sini main basket sini, yuk. Saya tuh lihat papa tuh. Ini mah segala wifi dia tarikin, jangan dong nak. Sini, hore, yuk. 1, 2, 3, hore. Pinter nih, main basket lagi. 1, 2, 3, hore, hore. Lagi, 1, 2, 3, ha.
Namun baru-baru ini Citra Kirana terlihat menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap Rizky saat keduanya tengah melakukan siaran langsung di akun media sosialnya. Citra tampak menolak saat Rizky akan memeluknya, padahal keduanya kerap memperlihatkan kemesraannya di hadapan publik yang menandakan hubungan keduanya baik-baik saja. Apa yang menyebabkan Citra Kirana terlihat menunjukkan ekspresi kesalnya? Namun tampaknya asumsi jika hubungan keduanya sedang tak harmonis kembali ditepis oleh Rizky dan Citra. Lantaran baru-baru ini, keduanya kembali mengunggah kebersamaannya yang kembali mesra seperti biasanya. Karena kita ke Banyuwanginya jam 12 habis makan siang, jadi kita stop dulu ya. Jadi kita mau mampir dulu ke mall. Emang dasar kita tuh berdua anak mall ya. Ya nggak sih ya? Iya. Jadi anak kota banget. Pecinta sepak bola tanah air jangan lewatkan kompetisi Liga 2 Rans Cilegon FC melawan Badak Lampung FC malam ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video.com. Kita kan insya Allah selalu saling supporting system